Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, marhaban ya Ramadan. Ramadan telah menjumpai kita lagi. Bulan suci yang ditunggu-tunggu umat Islam di seluruh dunia. Bersyukur bagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa Ramadan tahun ini. Saya Haji Subakir SAG MSI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kaum muslimin, mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan sukacita. Berpuasa di siang harinya, tarawih di malam harinya, dan tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Bagi kaum muslimin yang undur karena syarak, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Saya menghimbau supaya tidak makan, tidak minum, dan tidak merokok sembarangan. Mari kita jaga ketentraman dan kerukunan di bulan suci Ramadan dan menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Siniman dimanapun Anda berada, serta menjadi ASN di mana saja Anda bertugas. Kembali lagi pada podcast Siniman, edisi Ramadan Story, berbagi kisah menebar berkah. Jadi pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ustadz Abdurrahman As-Sayuti. Jadi beliau ini merupakan penyuluh agama Islam KUA Nangapino, Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Jadi beliau juga merupakan salah satu penyuluh teladan ya, yang mewakili Provinsi Kalimantan Barat ya Ustadz ya. Siap. Di tingkat nasional. Balang tapi. Balang. Tidak masalah ya Ustadz. Karena memang pada saat itu kan tingkat nasionalnya ditiadakan untuk tahun 2022 itu. Jadi balang ya. Jadi balang. Tapi setidaknya sudah pernah lah ya berkiprah di tingkat nasional meskipun balang. Jadi apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih lancar puasanya? Insya Allah. Ya, Bismillah. luar biasa. Ini kan di sini ini kan sendirian ya. Ya. Sering. Masih lancar ya. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi mungkin langsung saja nih Ustadz kita bincang-bincang pada sore hari ini. Apa kira-kira yang mau kita bahas nih Ustadz? Ya terkait tentang tips atau ya kayak keistimewaan 10 hari di bulan Ramadan ini. Apalagi sekarang ini kan kita sudah masuk di segmen ketiga, di fase ketiga di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara itu. Jadi kira-kira amalan apa mungkin yang perlu kita lakukan nih kan ketika memasuki bulan bulan Ramadan pada 10 malam terakhir nih kan. Misalnya bukap atau apa gitu kan yang lebih diutamakan gitu Ustaz. Betul. Jadi ada suatu ungkapan yang saya menukil dari kitab Lataiful Ma'arif, itu karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan seperti ini: Inna syahra Ramadan qad azima ala rahil wa lam yabqa minhu illa qalil. Faman ahsana fihi fa'alaihi tamam wa man farrata falyukhtimhu bil husna. Beliau mengatakan seperti ini, bulan Ramadan ini sebentar lagi akan pergi. Apalagi kita sudah akan masuk di fase 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada lagi yang tersisa dari Ramadan tersebut kecuali waktu yang sedikit. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama bulan Ramadan ini,
Ibnu Rajab mengatakan hendaknya ia terus menyempurnakannya. Semakin meningkatkan ibadahnya dari fase pertama di bulan Ramadan, fase kedua bulan Ramadan, dan fase ketiga bulan Ramadan. Terus bagi yang kurang optimal beramal, baik itu dari hari pertama Ramadan mungkin ibadahnya masih kurang, masuk ke fase kedua ibadahnya masih kurang lagi, inilah saatnya di fase terakhir ini hendaklah kita menutup bulan ini dengan baik, atau bahasanya goalsnya Ramadan ini adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi, atau mungkin nih yang kita kejar kalau pada 10 malam terakhir nih kan Lailatul Qadar, Ustaz. Ya, jadi mungkin ada tips-tips gitu ya untuk mencapai itu kan. Jadi inilah kenapa fase terakhir bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini menjadi satu alasan yang luar biasa. Ya, antara lain salah satunya yaitu Lailatul Qadar. Ini malam yang disebut di dalam Al-Quran khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Kalau kita ibadah di malam itu, pahalanya bisa lebih dari 83 tahun. Bayangkan, seumur hidup kita belum tentu bisa ibadah selama itu. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Lailatul Qadar itu kasih kita kesempatan untuk naik level. Naik level maksudnya lompat level dalam satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini masalahnya nih kan Ustadz. Ini kan Lailatul Qadar ini kan masih menjadi misteri. Kan? Kita tidak diketahui kapan harinya. Nah, itu mungkin gimana nih caranya gitu kan? Memang betul, untuk Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan. Tapi Rasulullah SAW ada mengasih clue, kalau malam ini adalah di malam-malam ganjil itu. Malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Baik itu di malam 21, baik di malam 23, 25 dan seterusnya. Kenapa nggak dikasih tahu pasti? Nah, ini kan kita nanya nih, kenapa nggak dikasih tahu pasti? Alasannya biar kita nggak ibadah cuma pada saat malam itu. Nah, gimana nih kan? Apakah memang harus kita lakukan pada malam-malam ganjil saja gitu kan? Misalnya pas di 10 malam terakhir itu kan? Apakah hanya di hari-hari misalnya 21, 23, 25, 27 dan seterusnya? Idealnya dengan seperti itu kita harus berusaha memaksimalkan bukan cuma di malam-malam ganjil itu, tapi di malam-malam genap lainnya. Karena apa? Pada dasarnya kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar ini akan datang. Untuk mengantisipasi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya kita usaha seperti yang dikatakan Ibnu Rajab di awal tadi, bahwa siapa yang sudah sempurna, udah bagus Ramadannya, baiknya dia sempurnakan sampai akhir itu. Nah, kalau kita beribadah hanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, nah itu yang dikhawatirkan manusia ini kan, ujung-ujungnya nanti puasanya, sholatnya cuma mencari malam Lailatul Qadar saja. Kalau Allah kasih itu tahu pasti Lailatul Qadar itu kapan, seperti itu. Tapi misalnya gini Ustadz nih, kadang kalau di Indonesia ini juga kan terjadi perbedaan puasa gitu kan antara organisasi Muhammadiyah dan pemerintah. Nah, itu tentu saja kan berbeda nih malam ganjilnya gitu kan. Itu mungkin juga jadi salah satu trik gitu ya. Jadi kita harus ibadah maksimalkan seluruh malam di bulan Ramadan ini. Betul. Nah, untuk yang sibuk nih, misalnya kuliah atau kerja, ini masih bisa enggak kita melakukan itikaf gitu kan di masjid gitu? Sangat masih bisa. Sangat masih bisa. Salah satunya itikaf ini kan bahasanya kita berdiam diri di masjid lah, di masjid. Meskipun bahasanya kita sibuk, minimal kita laksanakan itikaf itu ya
mungkin di zaman era sekarang minimal lah 1 jaman. 1 jaman kita niatkan iktikaf di akhir-akhir bulan Ramadan itu untuk mendapatkan keberkahan atau fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan itu, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi ada zikir khusus enggak sih kalau misalnya kita iktikaf tuh, atau mungkin hanya membaca Al-Qur'an gitu? Kalau untuk itu, kalau kayak zikir khusus ya, Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan bahwa doa-doa untuk akhir Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Seperti itu. Itu terus dilakukan, atau terus mungkin dilakukan. berdiam diri saja di masjid juga sebenarnya udah dinilai iktikaf ya, seperti gitu itu kan, tapi ya. Kita iktikaf itu kita sempurnakan dengan zikir itu. Kita perbanyak istighfar juga salah bagus satunya, ya. atau mungkin baca Al-Qur'an baca juga, Al-Qur'an gitu. juga. Ada juga amalan-amalan seperti zikir lainnya yang mungkin dapat menambah pahala puasa kita, seperti ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha, dan macam-macam lah. Macam-macam yang amalan yang untuk kita maksimalkan ketika kita iktikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan ini. Nah, biasanya Ustadz nih kan ketika sudah masuk bulan Ramadan ini kan kebanyakan dari kita nih kejar target gitu ya. Misalnya menghatamkan Al-Qur'an. Siap. Akan tetapi yang jadi persoalan, terkadang kita ini lupa untuk mempelajari dan memahaminya, atau memang hanya targetnya hatam sekian gitu saja Ustadz, atau mungkin ada perintah yang lebih khusus gitu kan? Betul. Nah, itu gimana? Jadi idealnya itu ya harus balance. Bacanya banyak, tapi juga kita pahami sedikit demi sedikit isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Maksudnya artinya itu. Kita renungkan, kita tadabbur artinya itu. Itu juga salah satunya. Bagian dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang baca Al-Quran itu pahalanya luar biasa juga ketika bulan Ramadan, akan tetapi lebih baiknya lagi kalau kita pahami, kita tadabburi arti-arti yang terkandung dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi mungkin nih Ustadz ya, ketika masuk bulan Ramadan terakhir nih kan, kita idealnya dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Tapi pada kenyataannya kan ya kita lihat sendiri lah, mungkin di lapangan gitu kan, pada malam-malam terakhir tuh sub justru maju. Jadi yang dulunya 6 tinggal 4, tinggal 2, bahkan ada yang sisa 1 sub saja. Nah, itu mungkin gimana nih Ustadz? Kayaknya berbeda dengan perintah yang pada dasarnya, karena apakah mereka itu tidak mengetahui atau tahu, tapi karena fokus untuk persiapan Lebaran, sehingga pas malam-malam akhir itu malah belanja ke mall mungkin kan, entah ke toko-toko pakaian, atau ada yang buat kue. Kayak ibu-ibu mungkin kan seharian dia buat kue. Iya betul. Nah, kayak buat kue kering gitu kan, sehingga malam pun sampai begadang. Pada dasarnya kalau kita lihat, kue kering itu kan tahannya sangat lama kan, bisa sampai 2-3 bulanan kalau kue kering. Kecuali lah mungkin kue basah yang biasa, kue apa namanya itu? Yang apa, lapis? Kue lapis. Yang kue lapis itu kan mungkin enggak sampai 1 bulanan. Iya. Kalau untuk kue apa segala macam, buat kue untuk belanja, kayak pakaian yang kita beli di akhir-akhir Ramadan itu untuk Lebaran, kan itu kan nggak rusak. Iya. Gitu kan? Akan lebih baiknya kita cari itu sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Oh, gitu. Nah, jadi kita fokuskan di bulan Ramadan, apalagi di akhir-akhir ini, untuk
untuk meningkatkan ibadah saja, gitu saja. ya. Kayak kue kering bisa dibuat sebelum Ramadan juga. Dia tidak bakalan basi kok. Beli juga sekarang udah banyak. Beli juga udah banyak kan. Yang penting ada cuan. Yang penting ada cuannya. Nah, kayak beli baju lebaran, pakaian lebaran itu kan bisa kita beli di sebelum Ramadan sebenarnya. Cuma ya karena udah menjamur di Indonesia kan, mungkin di daerah sekitar kita seperti itu, sehingga pada dasarnya keutamaan yang Allah kasih itu ada di akhir Ramadan, tapi kita sia-siakan akhir Ramadan itu. Kita sia-siakan dengan meninggalkan amalan-amalan penting itu, sibuk dengan urusan pribadi. Iya, memang gini, realita di lapangan ketika sudah masuk 10 malam terakhir itu kan, masjid tuh maju, tapi tempat-tempat perbelanjaan itu sudah mulai ramai, kayak mall. Jadi memang seperti itu, Ustadz. Kita lihat sendiri kan, apalagi. Tapi kalau zaman sekarang sepertinya sih sudah tidak terlalu lagi, apalagi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ada gitu kan, misalnya kita bisa belanja di Shopee dan lain sebagainya. Belanja online tentu bisa kita manfaatkan juga agar ibadah kita lebih maksimal gitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Nah Ustadz, mungkin kalau sedekah di akhir misalnya ya, di akhir bulan Ramadan lah. Ini sedekah di bulan Ramadan. Ini dianjurkan atau seperti awal atau di akhir gitu sih Ustaz? Pada dasarnya sedekah itu bukan cuma di bulan Ramadan, bukan cuma di bulan Ramadan. Saya menukil membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Dermawan kita mungkin belum ada apa-apanya. Apa yang kita kasih, mungkin kita sedekahkan itu tidak ada bandingnya dengan sedekah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Jadi sekiranya kita biasanya di bulan-bulan lain sedekahnya 1.000, mungkin pas sholat Jumat kita sedekah 1.000 atau sedekah 10.000. Dengan masuknya bulan Ramadan ini kita tambah porsi sedekah itu. Karena itu adalah anjuran baginda Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi mengapa sih kita tuh lebih dianjurkan untuk sedekah lebih banyak gitu kan ketika bulan Ramadan? Ada tidak mungkin ya manfaatnya gitu kan untuk orang lain atau gimana gitu sih? Sangat banyak sebenarnya. Antara lain jika kita sedekah kepada orang yang mungkin pas untuk menerimanya itu sangat berharga. Contoh kalau kayak kita sedekah nasi, sedekah takjil, mungkin bagi orang yang tidak ada uang mau beli takjil, sehingga dengan kita beri takjil tersebut dia sangat senang, itu akan menambah juga poin pahala yang kita dapatkan. Apalagi baginda Nabi mengatakan itu kan, sedekah yang paling baik ialah sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana ibadah-ibadah lain seperti kita sholat malam, ibadahnya dilipat gandakan, kita membaca Al-Quran, ibadah pahalanya dilipat gandakan. Seperti itu juga sedekah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi mungkin kalau maka dari itu ibadah Ramadan ini juga dikenal sebagai ibadah sosial gitu. Iya, jadi dengan adanya sedekah kita bisa melihat ternyata banyak juga saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan gitu ya. Iya, Ustadz ya. Sangat banyak itu. Oke Ustadz, mungkin lanjut lagi gitu kan, terkait dengan kalau misalnya zakat fitrah nih Ustadz nih kan, biasanya juga kan kita sangat dianjurkan ketika apakah itu harus dilakukan di awal boleh gitu kan, di tengah atau mungkin di akhir gitu Ustadz, terkait dengan zakat fitrah juga nih. Afdolnya itu ya di akhir-akhir itu. Di akhir-akhir ya. Zakat fitrah itu kan dalam artian itu buat membersihkan diri kita
membersihkan puasa kita dan membantu mereka yang kurang mampu agar bisa ikut merayakan Idul Fitri. Jadi ini bukan sekedar kewajiban zakat fitrah ini, akan tetapi juga bentuk sosial kita, bentuk dari kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jangan sampai ketika takbir berkumandang di hari Id masih ada saudara-saudara kita itu masih kelaparan seperti itu. Pada dasarnya Id itu kan hari kemenangan umat Muslim. Makanya salah satu filosofinya atau apa bahasanya itu, zakat fitrah itu adalah untuk membantu mereka yang kurang mampu agar bisa ikut merayakan kemenangan Idul Fitri itu. Seperti itu. Jadi idealnya itu misalnya sekarang ini kan pakai uang, pakai beras. Kalau kita kan di Indonesia itu seperti apa, Ustadz? Apakah boleh pakai uang atau pakai beras itu? Itu boleh itu. Boleh kita saja, pakai uang boleh. Kita pakai beras juga lebih baik. Karena kan pada dasarnya kan anjurannya kan seperti apa makanan pokok di daerah kita. Seperti itu. Seandainya kayak di Arab sana kan itu kurma, mereka pakai kurma. Kalau kayak kita pakai beras, karena makanan pokok kita pakai nasi, makan nasi, nah kita otomatis pakai beras. Afdalnya seperti itu sesuai dengan makanan pokok yang ada di lingkungan tersebut. Jadi lebih afdal pakai beras itu ya. Kalau mau pakai uang juga tidak apa-apa, karena ada juga pendapat ulama yang menyampaikan itu boleh. Boleh seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita tidak bayar zakat. Jangan sampai tidak bayar zakat. Masalah mau pakai uang, mau pakai beras itu ulama udah khilaf. Mau ikut yang mana, mau pakai beras ya tafadhol, mau pakai uang juga tafadhol. Seperti itu. Gini Ustadz, kalau kita bicara soal zakat ini kan biasanya kan kalau bulan dah dekat dekat Idul Fitri atau memasuki Idul Fitri ini kita akan sulit ya untuk menemukan toko-toko yang buka gitu kan. Jadi mungkin idealnya kalau beras gitu kan lebih efektif ya, bisa kita masak langsung gitu kan. Iya betul. Kalau uang kan harus dibelikan beras lagi, beli beras lagi gitu kan. Iya. Jadi gimana Ustadz? Masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita pada sore hari ini? Mungkin yang terakhir ya, momen kita juga untuk membersih-bersihkan diri kita, yaitu dengan taubatan nasuha di bulan Ramadan itu. Jadi Ramadan itu kan sebagai bulan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Sesuai dalam hadis yang disebutkan, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wasuffidatis syayatin, yang artinya ketika Ramadan tiba dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Jadi hadis di atas ini dapat kita pahami, kita bisa mendapatkan kesempatan meraih ridho Allah, meraih ampunan Allah, bahkan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita mengupayakan taubatan nasuha. Di antaranya memperbanyak amal-amal soleh yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat-maksiat yang dapat menyebab rusaknya pahala puasa kita, yang menyebabkan batalnya pahala kita, serta yang lebih penting itu adalah taubat dari dosa-dosa yang telah lalu yang pernah kita lakukan. Inilah momennya. Jadi momen yang pas nih Mbak, kalau misalnya ada orang yang masih punya dosa besar gitu, jadi Ramadan ini menjadi momen yang pas gitu ya untuk taubat gitu ya Ustadz ya. Luar biasa sekali. Tak terasa perbincangan kita sore hari ini sudah hampir setengah jam Ustadz ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton dan tentu saja untuk kita semuanya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustadz
atas diskusi Iya. pada sore hari ini. Mungkin ada semacam kesimpulan gitu Iya, baik, untuk diskusi kita pada sore hari ini. Jadi di 10 malam, sisa-sisa 10 malam terakhir ini waktunya kita all-in ya, kalau istilah sekarang itu. All-in itu dalam beribadah itu pokoknya kita serahkan totalitas. Dalam beribadah itu all-in. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan tanpa perubahan apapun. Seperti itu. Dan niatkan sungguh-sungguh untuk memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini. Kalau kita tahu nih ada investasi yang bisa kita bisa kasih untung kita selama 83 tahun dalam satu malam, pasti kita tidak bakal mungkin melewatkan waktu itu. Jadi seperti seandainya ada diskon-diskon di toko-toko, ketika di toko itu ada diskon 50%, mungkin 20%, kita pasti semangat untuk mengejar toko itu, mencari apa saja yang diskon. Di sini Allah siapkan diskon besar-besaran ini. Besar ya. Diskon for sale. Besar-besaran satu malam bandingannya 83 tahun. Jadi jangan sampai kita lewatkan itu. Oke, terima kasih sekali lagi Ustadz atas diskusi kita pada sore hari ini. Siap. Baik, sahabat Siniman dimanapun Anda berada, serta menjadi ASN di mana saja Anda bertugas. Demikian diskusi kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ali Ansori dan Ustadz Abdurrahman As-Sayuti undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.